Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai lagi renungan pagi ini. Kita sedang berbicara merenungkan bersama-sama mengenai pembaharuan pikiran kita. Dan kita akan belajar sedikit-sedikit mengapa kita perlu memperbaharui cara kita berpikir. Dan kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus mentransformasi pikiran kita. Nah, sekarang pada hari ini saya beri judul, mengapa kita harus memperbaharui pikiran kita. Saudara, baik kita ini sadar atau tidak sadar, ya, cara berpikir kita ini sudah terlalu biasa mengikuti dunia ini. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah selalu berpikir secara dunia ini berpikir. Ya, karena kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang selalu ada di sekeliling kita di dunia ini. Sehingga pikiran kita sudah terlalu keduniawian, saudara. Dan kita harus mengerti di dalam Alkitab, keduniawian adalah kedagingan. Ya, dan bagaimana pikiran kita, coba saudara perhatikan, bagaimana pikiran kita ini sudah begitu terbawa oleh cara dunia ini berpikir. Ya, jadi kalau ibaratnya kalau kita melihat ikan, saudara, ikan yang berenang, tapi berenang mengikuti arus. Sehingga tidak ada usaha, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu apa, karena mengikuti arus. Ikan mati pun bisa mengikuti arus. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan agar kita menjadi seperti ikan yang berenang melawan arus. Dan hal-hal rohani itu melawan arus. Tidak hanya mengikuti dunia ini saja, dan tidak hanya mengikuti apa yang dunia ini pikirkan. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, saudara bisa catat, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, dituliskan di dalam bahasa Indonesianya begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, dikatakan, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, kalau kita berpikir secara karnal itu adalah secara dunia, maka itu menuju kepada kematian. Tetapi kalau kita berpikir secara spiritual itu kita sudah pelajari. Firman Tuhan itu spirit, ya, roh adanya. Dan kalau kita berpikir spiritually, maka yang akan kita dapati adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, jadi kita mesti melihat mengapa kita harus memperbaharui cara berpikir kita dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan yang sifatnya roh. Nah, sebab itu kalau kita melihat, saudara, sejak manusia diciptakan, Tuhan itu ingin selalu kita bersekutu dengan Tuhan ingin selalu bersekutu dengan kita. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, kita melihat bahwa Tuhan selalu datang kepada manusia di Taman Eden. Dan Tuhan ingin bersekutu dengan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan selalu datang kepada manusia? Mengapa Tuhan selalu ingin bersekutu dengan manusia? Karena saudara, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin karakter Tuhan akan mempengaruhi karakter kita. Semakin lama kita mempunyai karakter seperti Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi dia selalu datang ke Taman Eden untuk bertemu dengan manusia, agar supaya manusia mempunyai karakter yang makin hari makin seperti Tuhan Yesus, Tuhan sendiri. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat kapan persekutuan kita dengan Tuhan itu terputus. Kapan? Yaitu pada saat kita mulai mendengarkan iblis. Pada waktu iblis datang berupa ular dan berbicara kepada kita, dan manusia terpengaruh oleh apa yang iblis katakan. Dari situlah terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Karena manusia lebih mendengarkan apa yang iblis katakan. Dan saudara harus mengerti, iblis itu disebut the prince of the world, saudara. Adalah prince atau penguasa dunia ini. Itulah sebabnya iblis selalu berbicara melalui dunia ini kepada kita. Dan kalau kita tidak waspada,
tanpa kita sadari cara berpikir kita selalu duniawi. Nah, jadi Tuhan ingin agar supaya kita bersekutu dengan Dia supaya pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan dan kita mendapatkan hidup dan mendapatkan damai sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana persekutuan dengan Tuhan yang Tuhan inginkan agar supaya kita bisa mengalami perubahan dan kita bisa menjadi seperti makin hari makin menjadi seperti Tuhan. Dikatakan di dalam, kalau saudara mau baca dalam Yohanes pasal yang ke-15, di situ ayat 5 dan 6 Tuhan memberikan suatu gambaran, suatu ilustrasi yang kita bisa mengerti bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan supaya kita makin hari makin mendapat influence dari Tuhan dan kita bisa makin hari makin menjadi seperti Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan ke-6 dikatakan begini. Tuhan Yesus yang berbicara, dia berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, jadi Tuhan memberikan perumpamaan, saya percaya saudara sudah hafal ayat ini, tetapi saudara bukan hanya kita mengerti artinya ayat ini saja, tetapi apakah kita hidup di dalam ayat ini. Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan ingin agar kita sebagai ranting tinggal di dalam pokok anggur itu. Saudara, kalau Tuhan itu pokok dan kita ini ranting dan kita menempel pada pokoknya, maka ranting ini akan mendapat nutrition dari pokok ini. Mendapat makanan, mendapat nutrition dari pokok ini. Dan kalau ranting ini mendapat nutrition, maka ranting ini menjadi sehat. Dan dengan ranting yang sehat ini, ranting ini akan berbuah, saudara. Akan berbuah. Jadi, saudara, Tuhan ingin agar supaya kita menghasilkan buah. Dan sekarang pertanyaannya, buah itu apa, saudara? Kalau saudara tahu, setiap pohon yang mempunyai buah, buahnya tidak dimakan oleh pohon itu sendiri. Tidak, saudara. Nggak ada pohon yang memakan buahnya sendiri, tidak ada. Buah itu adalah untuk orang lain menikmatinya, bukan untuk pohon itu sendiri. Jadi kalau saudara mau tahu, apakah selama ini saudara cuma mengerti saja ayat ini bahwa Tuhan adalah pokok, kita adalah ranting, dan kita mengerti apa artinya ranting harus tinggal pada pokok, kita mengerti itu semua. Tetapi apakah kita tinggal pada pokok atau tidak? Kalau kita tinggal pada pokok, maka kita mendapat nutrition. Firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita. Dan kalau firman ini masuk ke dalam hidup kita, maka Tuhan berkata kita akan berbuah. Tanpa pokok, kita lepas dari pokok ini, kita tidak akan berbuah. Tapi kalau kita menempel pada pokoknya, ranting ini akan berbuah. Nah, sekarang bagaimana saudara tahu apakah saudara berbuah atau tidak? Buah itu apa, saudara? Buah itu adalah berkat yang dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, selama ini, kalau saudara mau tahu apakah saudara tinggal di dalam pokok atau tidak, apakah saudara berbuah atau tidak, marilah kita perhatikan kehidupan saudara selama ini. Apakah saudara hanya untuk mendapatkan berkat bagi diri sendiri saja, saudara hidup enak, saudara hidup sehat, saudara punya anak bagus dan semuanya. Apa begitu? Ataukah saudara sekarang ini menjadi berkat buat banyak orang? Mungkin saudara memberikan berkat secara materi kepada orang-orang yang kekurangan, saudara memberikan kekuatan bagi orang yang sedang lemah, saudara memberikan bantuan, memberikan waktu saudara untuk menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, atau saudara memberikan hal-hal yang membangun orang lain atau tidak. Kalau saudara selama ini hanya hidup buat diri sendiri, saudara, berarti saudara tidak berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Karena buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Nah, sebab itu mari kita periksa diri kita sendiri. Jadi kalau saudara mau renungkan hari ini dua ayat saja, yaitu dari Roma 8 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa for to be carnally minded, kalau cara kita berpikir itu duniawi, maka kita akan menuju kepada kematian. Tetapi kalau cara berpikir kita ini spiritual, yaitu kita memikirkan firman Tuhan yang sifatnya spirit dan memikirkan banyak firman Tuhan, maka kita akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Hidup kita akan tenang, penuh dengan damai sejahtera.
Tapi kalau kita memikirkan banyak dunia saja, saudara akan lihat, nanti besok kita akan renungkan lebih lagi. Kita memikirkan dunia saja, seperti sekarang, ada coronavirus. Dan saudara pikirkan, bagaimana ya, bagaimana kalau saya kena, bagaimana kalau saudara saya kena, kalau orang tua saya kena, dan sebagainya. Saudara memikirkan hal-hal yang seperti itu depressing, saudara. Dan itu akan menekan hidup saudara, membawa kepada kehidupan yang tidak tenang gitu, dan mencengkam hidup kita. Tetapi kalau kita memikirkan apa yang Tuhan katakan, nanti besok kita akan memikirkan lebih banyak lagi firman-firman Tuhan, supaya dengan memikirkan firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan katakan, itu membuat kita makin hari makin dekat dengan Dia, makin hari kita makin mempunyai kehidupan yang spirit kita kuat, dan kita akan berbuah, saudara. Bukan hanya diri kita saja diberkati oleh firman Tuhan, bukan kita saja menjadi tenang, tetapi kita bisa memberikan ketenangan kepada orang lain juga. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain juga. Bukan kita saja diberkati dengan materi, tetapi kita bisa memberkati orang lain juga dengan banyak hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, sampai di sini dulu saya lihat saudara renungkan Roma 8 ayat yang ke-6 dan juga Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Perhatikan itu, renungkan. Apakah saudara sudah menghidupi itu atau belum?